Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-9. Adipati Pajang menghadap kepada Sunan Kudus. Pada malam hari, 4 kajineman utusan Aryo Jipang sudah sampai di Pajang. Mereka merencanakan masuk ke dalam puri. Pagar bata yang tinggi dapat mereka atasi dengan kesaktian yang mereka miliki. Pagar bata diusap, seketika merendah. Keempatnya segera masuk ke dalam puri. Adipati Pajang saat itu sedang tidur pulas dikelilingi para istri. Keempat orang yang masuk segera dapat menemukan posisi sang adipati. Tidak menunggu waktu, keempatnya langsung menikam Adipati Pajang. Ulah mereka membuat para istri sang adipati terbangun. Para wanita itu menjerit ketika melihat ada 4 orang menikam suami mereka. Apalagi ketika mereka melihat sang adipati hanya diam ketika ditikam beramai-ramai. Mereka mengira sang adipati telah tewas. Jerit para istri membuat Adipati Pajang terbangun. Para istri kaget karena ternyata Adipati Pajang tak sedikit pun tergores kulitnya. Adipati Pajang bertanya mengapa mereka menjerit dan menangis. Para istri mengatakan bahwa mereka melihat 4 pencuri sedang menikam sang adipati. Mereka mengira sang adipati sudah tewas karena terlihat hanya diam saja. Berkata Adipati Pajang, "Kalau begitu si pencuri pasti masih berada di dalam rumah. Segera nyalakan pelita." Pelita segera dinyalakan. Tampak 4 pencuri tadi masih berada di sekitar tempat tidur sang adipati dalam keadaan bergelimpangan. Mereka semua lumpuh tak mampu berdiri. Adipati Pajang bertanya, "Hei maling, siapa yang menyuruhmu?" Para kajineman dari Jipang berkata, "Hamba disuruh kakak Paduka Adipati Aryo Jipang untuk membunuh Paduka. Sekarang hamba taubat dan pasrah hidup mati kepada Paduka. Asalkan kami semua diberi hidup." Adipati Jipang berkata, "Baiklah, aku maafkan kalian. Kembalilah kepada tuanmu dan katakan apa yang telah engkau lakukan." Keempat kajineman segera diberi hadiah uang dan pakaian, lalu disuruh kembali ke Jipang. Berkata Adipati Pajang, "Segeralah kalian pulang. Jangan sampai terpergok penjaga. Bisa mati dikeroyok." Keempat kajineman segera pulang ke Kudus. Menjelang fajar mereka telah sampai. Mereka melaporkan hasil penugasan mereka yang gagal. Mereka berkata, "Hamba sudah melaksanakan tugas ke Pajang. Namun Adipati Pajang sangat waspada. Semalaman kami intai tak sedikit pun mereka lengah. Sekeliling pura dijaga sangat ketat sehingga kami tak bisa menemukan celah untuk masuk. Maka kami lebih baik pulang karena kalau siang tidak akan mungkin melaksanakan rencana pembunuhan itu. Sebaiknya Paduka tipu daya saja si Adipati Pajang itu. Kalau tidak demikian, mustahil kita bisa membunuhnya." Mendengar laporan upaya sandi yang gagal tersebut, Adipati Jipang merasa kerepotan. Sang adipati segera melapor kepada Sunan Kudus perihal kemustahilan melakukan pembunuhan terhadap Adipati Pajang. Berkata Adipati Jipang, "Guru, utusan saya sudah sampai di Pajang, tetapi tidak dapat melaksanakan tugas. Pajang dijaga sangat ketat, mustahil untuk bisa masuk. Bagaimana seandainya kita melakukan tipu daya kepada Adipati Pajang? Paduka panggil dia dengan pura-pura berbincang tentang ilmu rasa." Sunan Kudus berkata, "Baiklah, aku turuti permintaanmu. Aku akan panggil dia ke sini." Sunan Kudus segera memanggil Pengalasan. Kepada Pengalasan, Sunan Kudus berpesan, "Panggillah putraku Adipati Pajang agar segera datang ke Kudus. Katakan aku hendak mengajaknya berbincang tentang ilmu rasa." Pengalasan bergegas berangkat ke Pajang. Singkat cerita, Pengalasan sudah berhasil bertemu Adipati Pajang. Pada saat itu, sang adipati sedang menggelar pisuanan. Pengalasan menghadap disaksikan para punggawa Pajang yang hadir. Berkata Pengalasan, "Tuan, kedatangan hamba ke sini diutus Ayah Paduka Kanjeng Sunan Kudus. Paduka diminta segera datang ke Kudus
untuk berbincang tentang ilmu rasa. Adipati Pajang yang mendapat panggilan Guru Agung tergopoh-gopoh menyambut, ingin segera berangkat memenuhi undangan tersebut. Namun Ki Pemanahan dan Ki Penjawi waspada. Ki Pemanahan menculik sang adipati dan berbisik, "Tuan, saya merasa orang ini satu kehendak dengan maling yang datang tempo hari. Pasti membawa pesan yang tidak tulus atau hanya tipu daya saja. Kalau Tuan nanti memenuhi undangan itu, harap tetap waspada. Ajaklah para mantri untuk berjaga-jaga beserta para prajurit. Semuanya ikut, jangan ada yang ketinggalan." Adipati Pajang sangat berterima kasih telah diingatkan oleh Ki Pemanahan. Segera para mantri diperintahkan untuk bersiap berangkat ke Kudus beserta pasukannya. Prajurit berkuda berangkat duluan. Prajurit darat menyusul belakangan sebagai cadangan jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan. Pada saat itu, putra Ki Pemanahan yang diambil putra angkat Adipati Pajang telah dewasa dan sudah mampu memegang tombak. Oleh sang adipati, sang putra diajak serta sebagai lurah Punokawan. Namanya pun telah diganti dengan sebutan Ngabei Loring Pasar dan dianggap sebagai putra sulung Adipati Pajang. Perjalanan rombongan Adipati Pajang sudah sampai di Kudus. Duta sudah memberitahukan kepada Kanjeng Sunan bahwa Adipati Pajang akan segera tiba. Sunan Kudus berkata, "Baiklah, panggillah anakku Adipati Jipang untuk menyambut kedatangan Adipati Pajang. Katakan aku akan keluar setelah kedua putraku lengkap menghadap." Adipati Jipang segera diberitahu agar cepat datang ke Padepokan Sunan Kudus. Sementara itu Adipati Pajang telah lama menunggu di luar, tetapi tak segera dipersilakan masuk. Lalu ada utusan Sunan Kudus datang, Adipati dipersilahkan masuk bersama Adipati Jipang. Kata si utusan, kalau kedua murid sang Sunan sudah lengkap, Sunan Kudus akan menemui mereka. Adipati Pajang segera masuk sambil tetap waspada. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi selalu mendampingi. Ketika sudah masuk ke bangsal padepokan, kedua adipati duduk berhadapan. Keduanya saling terdiam tak bertegur sapa sampai beberapa saat. Setelah beberapa saat hening, Adipati Jipang membuka percakapan. "Kita sudah lama tidak bertemu, Dinda. Sekarang Dinda memakai keris yang mana?" Adipati Pajang berkata, "Keris saya yang lama, Kiai Carubuk." Adipati Jipang berpikir kalau terkena keris itu pasti sekali tikam saja langsung mati. Adipati Jipang berkata, "Boleh saya lihat, Dinda?" Keris dihunus oleh Adipati Pajang dan diserahkan kepada Adipati Jipang. Ki Pemanahan waspada barangkali Adipati Jipang akan menikam Adipati Pajang dengan kerisnya sendiri. Maka dia segera mencolek tuanya. Adipati Pajang tanggap, kemudian menghunus keris satunya lagi. Kedua pembesar itu kini sama-sama memegang keris telanjang. "Ini keris saya yang lebih bagus, Kanda," kata Adipati Pajang. Adipati Jipang berkata, "Ini juga sama-sama bagus, Dinda." Adipati Pajang berkata lagi, "Walau sama-sama bagus, yang ini lebih ampuh." Belum sempat terjadi apapun, tiba-tiba Sunan Kudus keluar. Ketika mendapati kedua muridnya sedang menghunus keris, Sunan Kudus berseru, "Kalian mau apa kok sama-sama memegang keris? Apa kalian mau belantik keris atau mau tukar tambah? Ayo, sarungkan keris kalian," kata Sunan Kudus. Keris Kiai Carubuk dikembalikan oleh Adipati Jipang kepada Adipati Pajang. Sambil menyerahkan keris, Adipati Jipang berkata, "Wah, tampaknya belum saatnya membuat janda baru." Adipati Pajang pun tak mau kalah, segera menugas, "Saya pun gagal memberi makan gagak." Sunan Kudus berkata, "Sudahlah, jangan diperpanjang. Sekarang kalian kembali dulu ke pesanggeran kalian masing-masing. Karena belum lengkap hadir para bupati muridku. Nanti kalau sudah lengkap, kalian aku panggil kembali." Kedua adipati mengaturkan sembah lalu undur diri ke tempat masing-masing. Adipati Jipang mendahului lengser. Adipati Pajang mengikuti di belakang. Dari Padepokan Sunan Kudus,
Adipati Pajang menuju ke tempat pemondokan yang berada di tepi sungai. Pada saat yang sama, prajurit darat yang berjalan kaki dari Pajang sudah sampai. Pasukan dari Pajang lalu ditempatkan di seberang barat sungai Bengawan Sore.